Kabar bahagia sekaligus mengejutkan datang dari Prilly Latukonsina. Ya, Prilly Latukonsina ternyata kini sudah memiliki pasangan kekasih yang menemaninya di saat suka maupun duka. Seorang lelaki yang menurutnya dapat membuat dirinya menjadi bahagia. Namun berbeda dengan terdahulu ketika Prilly Latukonsina masih menjadi kekasih Maxime Bouchier yang publik mengetahuinya, maka untuk kali ini Prilly Latukonsina mengakui bahwa dirinya nyaman jika hubungan dengan kekasihnya tidak diumbar ke publik. Hal ini lantaran Prilly ingin mendapatkan kenyamanan hubungannya dengan sang kekasih tanpa publik perlu mengetahui. Nanti jika saatnya telah tiba, Prilly Latukonsina mengatakan publik pun akan mengetahuinya. Nanti juga tahu. Tapi karena ngapain juga gitu. Tapi nggak yang sok-sokan backstreet atau apa, cuma emang nggak ngeposting aja. Karena bukannya karena takut apa, cuma kenyamanan kita berdua gitu. Sebenarnya lebih ke mungkin aku nggak publish gimana aku pacaran atau hubungan aku tuh demi menyelamatkan hubungan ini gitu, karena kan takutnya nanti omongan netizen gimana, ya namanya manusia pasti kepikiran, ngebaca komen tuh pasti kepikiran, jadi ya mendingan low key aja gitu. Lagian aku juga lebih pengen orang tuh buka Instagram aku pengen ngelihat karya aku gitu, pengen ngelihat bisnis aku, bukan pengen ngelihat pacar aku gitu. Pengalaman kan di publish akhirnya nanti pas nggak jadi atau nggak jodoh pada berantem kayak gitu tuh males ngelewatinnya, jadi kayak santai aja. Tapi nggak ditutup-tutupin juga kok, kalau detail pasti juga tahu. Yang pasti baik, terus keluarganya baik, pergaulannya juga baik-baik, terus pendidikannya bagus. Udah sih kayak gitu. Pertimbangan aku nggak yang gimana-gimana kok, yang penting baik. Terus dia peduli akan pendidikan, terus dia tahu mau kemana, ntar kedepannya mau gimana, visinya apa sebagai laki-laki. Udah gitu aja sebenarnya sih. Bahagia memiliki pasangan kekasih yang dapat menemani hari-hari yang penuh dengan warna. Tentu saja membuat Prilly Latukonsina bahagia. Dan kebahagiaan Prilly Latukonsina semakin bertambah manakala dirinya kini telah lulus sarjana komunikasi. Bukan perkara mudah untuk mendapatkan gelar tersebut, karena dirinya harus berjuang dengan sepenuh hati saat sidang skripsi berlangsung. Setelah dirinya berhasil meraih gelar sarjana, bagaimana tidak, wanita berusia 24 tahun ini pun harus mengorbankan waktu luangnya untuk terus belajar demi mendapatkan nilai yang terbaik. Perjuangannya panjang banget, 3,5 tahun. Panjang banget pastinya perjalanannya, 3,5 tahun. Kuliah sambil syuting, sambil ngurusin bisnis. It's not an easy journey for me, bukan pengalaman dan perjalanan yang mudah buat aku, karena jujur susah banget untuk bagi waktunya kan. Tapi kan aku harus benar-benar bisa memberikan yang terbaik gitu. Karena dengan aku memutuskan untuk kuliah, aku harus siap sama konsekuensinya. Nah terus pas ngerjain skripsi, itu benar-benar lagi sibuk-sibuknya syuting, lagi syuting seri setiap hari. Pusing banget, benar-benar gak ada waktu istirahat. Bahkan aku pernah sampai gak tidur 2 hari juga, karena harus revisi skripsi, terus harus ngerjain skripsi, udah mau deadline gitu-gitu tuh udah aku alamin. Nah terus tadi pas sidang lancar banget, dan mendapatkan result yang bagus, itu udah seneng banget sih, bener-bener seneng banget lah. Akhirnya semua pengorbanan waktu, energi itu terbayar dengan baik gitu. Kayaknya nggak akan ada yang kuat sih kalau misalnya ngelihat aku ya, karena aku lumayan agak nggak sehat, jangan dicontoh sebenarnya, karena aku mengorbankan waktu tidur banget. Karena kan syuting dari pagi ke pagi, terus kadang tuh di sela-sela syuting misalnya ada break, itu aku nggak pakai breaknya aku pakai buat ngerjain skripsi. Terus kadang udah sampai rumah tetap ngerjain skripsi lagi. Kayak hari ini aku sidang jam 2 siang nih, tapi jam 6 pagi aku udah bangun buat aku belajar lagi gitu. Jadi benar-benar memanfaatkan waktu yang aku punya
sebesar-besarnya gitu. Atau kayak misalnya aku on the way ke lokasi nih, dari rumah ke lokasi, itu di mobil aja aku bisa buka laptop dan belajar gitu. Jadi bener-bener memanfaatkan waktu yang ada gitu. Terus kadang akhirnya mengorbankan waktu istirahat, waktu me time, waktu liburan, waktu tidur. Memang agak kurang sehat, tapi ya dengan harapan kan aku bisa maksimal ngerjain skripsinya dan alhamdulillah terbayar dengan baik gitu. Ngerjain Sama skripsi sekali aku nggak dapat kemudahan apa-apa, sama aja di treatmentnya kayak murid-murid lain. Kalau emang skripsinya kurang bagus ya direvisi sampai bagus. Kalau emang skripsinya kurang lengkap ya dilengkapin sampai lengkap gitu. Jadi bener-bener nggak ada perbedaan mentang-mentang aku public figure terus jadi ada kemudahan gitu, nggak sama sekali. Justru di sini aku harus ngebuktiin gitu sebagai public figure, aku juga bisa menyeimbangkan pendidikan aku walaupun aku sambil kerja, dan aku nggak cuma kuliah pengen ijazahnya doang, tapi aku bener-bener serius menjalankan kuliah gitu. Alhamdulillah sejauh ini akumulasi IPK-nya cum laude sejauh ini, alhamdulillah. Terus skripsinya juga alhamdulillah hasilnya A. Nanti kita lihat pas wisuda. Sudah memiliki kekasih kembali dan telah meraih gelar sarjana, ditambah dengan berlimpahnya harta materi yang kini telah digenggam, Prilly Latukonsina pun tidak berpuas diri. Bagi Prilly, meraih terus cita-cita yang belum tercapai adalah mimpi selanjutnya. Lalu, mimpi apakah yang ingin dicapai oleh Prilly Latukonsina selanjutnya? Jujur kalau nanya mau apa lagi, banyak sih. Karena aku tuh bukan tipe yang cepat puas, dan kayak masih banyak banget hal yang perlu aku pelajarin lagi, dan masih banyak hal yang bisa aku lakuin lagi gitu. Jadi ya kalau ditanya, bisnis udah ya, tapi kan banyak bisnis-bisnis yang belum aku punya dan pengen nambah bisnis baru juga. Pendidikan udah ya, masih ada S2 gitu kan. Karir udah ya, tapi masih banyak karakter-karakter yang belum aku mainin. Jadi kayak nggak akan ada habisnya sih Mas kalau ngomongin kayak gitu, karena aku diajarin sama orang tua aku kalau udah dapet target kita di awal ya harus set target baru lagi supaya kita nggak stuck di situ-situ aja gitu. Kalau ngedrop yang sampai kayak gitu enggak sih, alhamdulillah banget ya, karena aku tetap jaga kesehatan, tetap minum vitamin, apalagi lagi COVID kayak gini udah pasti dopingnya banyak banget. Dimana aku harus syuting, harus keluar rumah, harus ketemu banyak orang gitu. Jadi memang aku ngelakuin swab rutin, minum vitamin banyak, kadang suntik vitamin juga. Jadi alhamdulillah kalau sampai drop yang sampai kayak gitu enggak sih, alhamdulillah. Sebenarnya kalau aku tuh jujur, aku kalau masalah itu aku nge-support diri aku sendiri sih. Soalnya mama papa aku tuh tipe orang tua yang santai banget. Jadi kalau ngelihat anaknya stres, dia malah yang kayak udah tenang, gak usah terlalu dipikirin. Nah sedangkan aku kan butuh motivasi yang bisa ngebuat aku akhirnya ngerjain lagi dan semangat lagi kan. Jadi aku yang kayak cuma inget tujuan awal aku apa, terus aku inget ini tinggal dikit lagi. Terus aku juga sayang IPK aku udah bagus, masa sih di skripsi nyerah. Terus gimana topik skripsi aku bisa kepake banget untuk aku kerja gitu-gitu sih. Jadi itu yang membuat aku kayak oke, harus dilanjutin lagi nulisnya gitu.